Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim zil qalbir rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Hari ini berapa banyak orang yang sangat berjasa kepada kita, tetapi tidak bisa hadir bersama dengan kita hari ini. Orang-orang yang terbayang senyumnya di pelupuk mata kita, orang-orang yang tak dapat kita balas budinya karena sudah mendahului kita. Ayah, ibu, sanak saudara, sudah banyak yang telah meninggalkan kita. Setan selalu menakuti kita dengan kesedihan. Setan selalu membisikkan kekurangan di dalam hati kita. Setan selalu membisikkan ketakutan. Halau ketakutan itu dengan takbir. Usir rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha disebut dengan Aid karena dia adalah hari raya. Disebut dengan Aid karena dia yang datang tahun lalu, kemudian dia datang tahun ini kembali. Tapi tak ada jaminan dia datang tahun yang akan datang. Sekarang kita masih bisa melaksanakan salat Aid, tapi apakah mungkin tahun depan kita akan bisa mengikutinya lagi? Wallahu a'lam bishawab. Anggaplah ini khutbah terakhir kita. Tapi orang beriman tidak akan pernah sedih seandainya usia bertambah, maka menambah akan amal solehnya. Andaikan umurnya berkurang, maka dia sudah berhenti dari perbuatan dosa. Silih berganti Idul Adha telah kita lewati. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari itu semua? Banyak sekali. Dan tahun ini 1443 Hijriah, ada beberapa pesan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah berhenti mendapatkan ujian.
Kenapa Ibrahim yang dipanggil Khalilullah, kekasih Allah? Ujian silih berganti datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang pertama datang dari ayahnya yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim kepada ayahnya? Wahai ayahku, kenapa engkau jadikan berhala sebagai Tuhan? Lalu ayahnya menjawab, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, kalau engkau tidak berhenti mendakwahi aku, akan kulempar engkau pakai batu ini sampai mati. Pasal yang kedua, bahwasanya Ibrahim pernah berdebat dengan raja zalim laknatullah, yakni adalah Namrud. Ketika Ibrahim berdebat dengan akal sang raja, bertanya siapa yang memenggal Tuhan kami, Ibrahim dengan santai menjawab, tanyakan saja kepada berhala yang besar, karena dia yang telah memegang kampak dan telah memenggal kepala berhala-berhala kecil yang lainnya. Tetapi Raja Namrud sudah tahu bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kalahnya argumentasi Namrud tadi, maka Raja Namrud murka. Kemudian para pengawalnya mengumpulkan kayu dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Namrud kemudian mengatakan harrikuhu. Saat itu api berubah menjadi dingin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim telah lulus ujian. Berhadapan dengan ayah, lulus. Berhadapan dengan Raja Namrud, lulus. Tetapi ada ujian yang sangat berat yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kerinduan dengan seorang anak belahan hati, sehingga dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. 86 tahun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, selama 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anak, tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa kita yang hanya diberikan secuil ujian yang tak akan pernah berbanding dengan ujian yang telah dilalui Nabi Ibrahim alaihissalam, kita selalu mengeluh dan banyak mengeluh? Kita sudah melaksanakan salat kadang-kadang, kita sudah melaksanakan sedekah, rajin kita sedekah, selalu kita salat, baik itu salat wajib maupun salat yang sunnah, tetapi doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kisah Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya beliau seorang Khalilullah, kekasih Allah. Selama 86 tahun belum juga dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebenarnya ingin melihat kita menangis di hadapannya. Allah rindu akan tangisan kita. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang taat, sehingga apabila doa kita belum terkabulkan, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti akan menjawab doa-doa kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menghadapi ujian besar di dunia ini. Saudara-saudara kita susah, ekonomi kita susah, semua serba mahal, ekonomi sangat sulit. Saudara-saudara kita kesulitan mencari nafkah. Sesungguhnya ujian itu sebenarnya silih berganti. Allah hanya ingin melihat kita untuk menangis kepadanya, meminta dengan sesungguh hati kepadanya. Besarkanlah Allah dalam hatimu, niscaya dunia ini akan kecil bagimu. Mengapa kita takut? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Yang ketiga, pesan yang bisa diambil dari peristiwa Idul Adha, yakni adalah dari kisah Nabi Ibrahim, seorang Nabi Ibrahim yang taat, kemudian dia memiliki seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Itu telah dibuktikan oleh seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi
dia bertanya kepada Ismail yang termaktub dalam surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hul sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, bahwasanya seorang anak yang sangat taat kepada orang tuanya, bahkan nyawa pun dia sanggup untuk memberikan kepadanya. Tetapi pada hari ini, betapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak yang selalu membentak, menghardik orang tuanya sendiri. Ingat kaum muslimin, kaum muslimat sedang ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, rendahkanlah hati kita di hadapan orang tua yang telah membesarkan kita. Dari mulai mengandung 9 bulan 10 hari, beban berat yang dibawa setiap hari, apakah sudah berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah kita lahir, orang tua kita menyusui siang dan malam. Mereka tidak tahu lagi mana siang dan mana malam, karena malam pun mereka terjaga untuk bisa menidurkan kita. Namun sekarang apa yang kita bisa buat untuk mereka? Kita selalu mencari kesalahan-kesalahan mereka. Terkadang kita membentak mereka. Sungguh pilu hati seorang ibu yang telah membesarkan anak-anaknya dengan penuh hati kasih sayang. Ketika sudah dewasa mereka mendengar bentakan dari seorang anak yang telah dibesarkan dengan susah payah. Ingatlah wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, jikalau seorang ibu sudah murka, maka tunggulah murka Allah akan datang kepada kita. Jikalau orang tua kita sudah tidak ridho kepada kita, maka ridho Allah pun tidak akan pernah kita dapatkan. Dan ingatlah bahwasanya suatu hal yang kita sudah melukai hati mereka, tunggulah azab Allah pasti akan menimpa kita. Bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia Allah akan tampakkan langsung azabnya kepada orang-orang yang selalu durhaka kepada orang tuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ridallahu fidul walidain wa suhtullahu fi suhtul walidain. Ridha Allah terletak kepada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak kepada murka orang tua. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, menyampaikan kepada kita bagaimana hendaknya kita berbakti kepada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang dari keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan saja. Saja tidak diperbolehkan. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan bagaimana keutamaan orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man ahaqqan nas bi husni sahabati?" Qala ummuka, qala summa man ummuka, summa man ummuka, summa man abuka. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berlaku baik, berbakti kepada siapa ketika di dunia ini?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Ummuka," pada ibumu.
Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Yakni adalah summa man abuka. Barulah kepada ayahmu. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini menjadi pelajaran kepada kita. Mari kita berbakti selagi kita masih hidup, selagi nyawa masih di kandung badan. Maka hendaknya setelah salat Idul Adha ini kembali kita bersimpuh di hadapan orang tua kita. Bagi mereka yang masih hidup, kita cium tangan mereka yang selama ini telah membesarkan kita. Bagi yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, datang kita ke pusara mereka. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha juga tidak terlepas dari yang namanya penyembelihan hewan kurban. Mestinya mampu memberikan pelajaran di setiap jiwa orang-orang muslim. Ketika Ismail alaihissalam digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang besar, tersirat pesan yang ingin disampaikan kepada kita agar tidak lagi menginjak-injak manusia yang lain di sekeliling kita. Peristiwa tersebut juga mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan berkurban kita juga harus mengorbankan sifat ego kita, sifat sombong kita, sifat ria kita, dan sifat-sifat buruk yang lainnya agar kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang sanggup untuk berkurban tetapi dia tidak mau untuk berkurban, maka Rasulullah mengatakan, "Walam yaqribanna musallana." Jangan dekati tempat salat kami. Begitu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mempunyai kelebihan rezeki tetapi dia tidak mau untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapalah harganya kurban? Nikmat Allah selalu kita pakai dan selalu kita makan. Yang Allah minta kepada kita, bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang banyak itu, yakninya adalah fasalli li rabbika wanhar. Dirikan salat karena Allah dan berkurbanlah. Berapalah harganya 2.800.000 itu? 2.800.000 itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap hari kita memakai nikmat Allah. Pernah kita bayangkan satu hari itu berapa banyak kita menghirup oksigen? Udara yang free, yang gratis yang Allah berikan kepada kita. Ada sanak pemilik keluarga handai tolan tetangga masyarakat kita yang sakit, tanyalah sekali-kali kita pergi ke rumah sakit. Tanya kepada Pak Dokter, tanya kepada perawat, berapa harga tabung oksigen itu. Jangan yang besar, yang menengah sajalah harganya berapa. Pasti harganya jutaan. Kadang tahannya oksigen itu sekitar 3 hari, 5 hari, sampai 1 minggu, 2 minggu. Yang menjadi pertanyaan, sejak kita lahir di dunia Allah Ta'ala ini, sudah berapa umur yang Allah titipkan kepada kita? Pernah Allah minta pajak kepada kita? Pernah Allah minta bayar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kalau sempat Allah minta bayar terhadap nikmat satu saja, udara yang Allah berikan kepada kita, oksigen yang Allah berikan kepada kita, bisa kita membayarnya? Maka bukti rasa syukur nikmat yang begitu banyak yang sudah kita makan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya sudah banyak nikmat Allah yang kita pakai. Bukti rasa syukur kita, nikmat Allah yang banyak kita makan, yang kita pakai di dunia ini, Allah hanya minta 2 kepada kita. Fasalli li rabbika, dirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar, berkorbanlah. Berapalah harganya 2.800.000, hadirin yang dimuliakan Allah. Satu hari saja kita bisa membakar rokok 10.000, 20.000, bahkan 30.000. Pernahkah kita bayangkan kalau kita tabung saja 10.000 satu hari, maka dalam 1 tahun itu 365 hari, 3.650.000. Tidak ada yang mustahil kalau niat kita itu ada untuk berkorban. Tapi kalau kita bilang sulit, susah, sampai kapan kita akan susah? Maka momen Idul Adha ini, kalau belum Allah berikan rezeki kepada kita, minta kepada Allah, lapangkan hati kita. Insya Allah tahun yang akan datang, ya Allah, saya akan berkorban karenamu ya Allah. Karena ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Allah berikan, titipkan nikmat kepada kita, bukti rasa syukur kita. Mudah-mudahan bisa kita buktikan dengan salat karena Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah kita tinggalkan,
dan kita berusaha untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang mempunyai kelebihan rezeki tetapi dia tidak mau untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terbuka hidayah kepada mereka. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum diberikan rezeki, maka mudah-mudahan nantinya Allah berikan rezeki yang halal lagi baik. InsyaAllah nanti kita bisa untuk berkorban bersama-sama. Mudah-mudahan diterima korban bagi orang-orang yang telah berkorban, dan yang belum mampu untuk berkorban mudah-mudahan dimampukan oleh Allah nantinya untuk tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau mengetahui segala-galanya, ya Allah. Kami telah menghinakan diri ini dengan banyak maksiat, ya Allah. Jauh kami darimu, ya Allah. Kami telah menzolimi diri kami, ya Allah, dengan banyak berbuat dosa, dan semua dalam pengetahuan-Mu itu semua, ya Allah. Kalau Engkau tidak memberikan kesempatan kami bertaubat, ya Allah, kalau Engkau tidak ampuni semua dosa kami, ya Allah, pastilah kami akan celaka, ya Allah. Tidak di dunia, celaka di akhirat kelak, kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami karena dosa-dosa kami, ya Allah, karena kelupaan kami, karena kekhilafan kami, ya Allah, karena kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Janganlah Kau datangkan musibah yang tidak sanggup kami menghadapinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya, ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami sehingga koyak isinya, ya Allah. Luka kulitnya, ya Allah. Tumpah darahnya, ya Allah. Bercucuran air matanya menahan sakit dan derita, ya Allah. Itulah ibu kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya karena mengenyangkan kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah lelap tidurnya karena menyenyakkan tidur kami, ya Rabb. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami, ya Rahman. Ya Allah, ampunkan juga dosa ayah yang bertanya kabar melalui lisan ibu yang menghulurkan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah ayah kami yang mencarikan nafkah untuk kami siang dan malam, banting tulang demi nafkahi kami, ya Rahman. Ayah yang selalu memikirkan bagaimana kami bisa bahagia tanpa memperdulikan kebahagiaannya, ya Allah, ya Rahman.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah mereka ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Kalau mereka telah mendahului kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik, tempat Raudhatul Jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka ya Allah. Masukkanlah mereka dengan golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, anak-anak kami tak tahu ujian yang akan menimpanya di masa yang akan datang. Maka jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang selalu menaati perintah-Mu dan selalu menjaga lidahnya untuk tidak menyakiti hati kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, Suriah, Irak dan kaum muslimin yang terjajah ya Rabb, sehingga mereka kuat dalam menghadapi penjajahan yang selalu menimpa mereka. Ya Allah, hari ini kami akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya Allah. Maka terimalah penyembelihan kami ini ya Allah. Jadikanlah amal ini sebagai amal yang akan memberatkan timbangan kebaikan kami di yaumil mahsyar ya Rahman. Ya Allah, ketika Engkau memanggil kami ke hadapan-Mu, izinkan kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, agar kami mendapatkan ridha-Mu dan surga-Mu di akhirat kelak. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.